Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Yogi Aditya Putra dari Pertamina Hulu Energi akan mempresentasikan mengenai paper kami yang berjudul Unexplored Hydrocarbon Prospectivity in Baru Delta, di mana first author-nya saya, Yogi Aditya Putra, dan juga ada co-author-nya yaitu Mas Adi Gunawan, Mas Robi Insan Kamil, Mbak Raisita Galuh Dwi Jayanti, dan Bapak Ahmad Najihal Amal, kami dari Pertamina Hulu Energi. Baik, langsung ke introduction. Jadi, masif eksplorasi di oil and gas industry saat ini sangat dibutuhkan untuk menemukan cadangan baru untuk mengganti hidrokarbon yang telah terproduksikan. Salah satu area yang penting untuk dieksplorasi, dibutuhkan untuk dieksplorasi yaitu di Baru Delta. Karena daerah ini sekarang menjadi area yang menjadi bagian dari oil exploration block oil and gas. Nah, Baru Delta sendiri itu secara geologi berada di Browsa Basin. Di sini di Tarakan Basin. Mengacu ke penelitian terdahulu dari Pak Lentini dan Darman tahun 96, Tarakan Basin itu dibagi menjadi 4 subbasin, yaitu Muara Subbasin, Browsa Basin, Tarakan Subbasin, dan Tidung Subbasin. Baru Delta sendiri itu berada di Browsa Basin, posisinya di sini. Nah, Browsa Basin ini secara lokasi itu secara geologi dibatasi di sebelah utara dan selatannya oleh Pretertiary outcrop, dan di margin di sebelah selatannya itu dari Sugar-Brut Ridge, dan sebelah timurnya itu extend to Tarakan Subbasin. Nah, kami melakukan GNG studi untuk area Baru Delta ini untuk mengetahui potensi dari subsurface potensial dari area ini untuk future hydrocarbon exploration. Secara stratigraphy regional, ini mengacu ke penelitian terdahulu dari Pak Lentini Darman di tahun 96, dikutip dari Pak Lentini Darman tahun 96. Kita akan bereferensi ke Southern Subbasin yang ini ya. Baik, lanjut ke data dan metode. Jadi untuk data yang digunakan di studi ini itu ada data gravity, data 2D seismic data, lalu data yang berada di Baru Delta, lalu data sumur, surface geological observation di sekitar Baru Delta, dan juga report dan publikasi-publikasi terdahulu. Metodenya yang kami lakukan yaitu integration analysis. Jadi integration analysis dari analisis gravity data, analisis 2D seismic, analisis sumur, surface geological observation. Secara umum, si gravity data ini untuk mengetahui subsurface geomorfologinya. Lalu data sumur itu untuk mengetahui subsurface stratigraphy-nya, dan juga digunakan sebagai referensi untuk interpretasi data seismik untuk mengetahui regional subsurface geological condition di Baru Delta. Lalu surface geological observation dari data outcrop itu digunakan untuk mirroring dari surface ke subsurface lithology. Nah, hasil integrasinya ini kita gunakan sebagai mengetahui identified play-nya di area ini seperti apa, lalu melakukan analisis petroleum system terhadap identified play tersebut, lalu hasil akhirnya potensial play, tentunya potensial play to be developed. Masuk ke result dan discussion. Jadi ini yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan analisis gravity. Analisis gravity ini kami lakukan pada data airborne gravity terbaru yang berada di Baru Delta. Dari data gravity ini terlihat bahwa simplified relative gravity result-nya seperti ini. Jadi Baru Delta itu ditandain dengan yang kotak kuning ini, itu terdiri dari area yang merah ini, yang di utara dan selatannya itu merupakan area tinggian. Dan di bagian yang biru ini itu lebih ke basinal atau bagian yang lebih dalamnya. Secara umum area Baru Delta ini lebih banyak ke area basinalnya. Setelah dari data gravity, kami melakukan analisis juga terhadap data sumur.
data sumur ini untuk mengetahui stratigrafi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dari hasil analisis data sumur terhadap sumur-sumur di sekitar Brodelta, karena di Brodelta sendiri itu belum terdapat sumur eksplorasi, jadi kami mengacu ke sumur-sumur sekitar Brodelta, itu dapat disamerikan bahwa dari level Eocene sampai kita ambil ini ke Middle Miocene karena fokusnya di level tersebut. Jadi pada level Eocene itu dominan litologinya adalah shale yang sebagian interbedded dengan sandstone dan limestone di sampar. Lalu di level early Oligocene itu dominated by limestone. Lalu di level late Oligocene itu dominated by shale tapi ada interbedded sandstone-nya. Di level early Miocene itu dominated by shale dan middle Miocene-nya itu dominated sandstone. Nah, kalau depositional environment-nya itu dari level Eocene to early Miocene itu lebih ke marine environment, dan di middle Miocene level itu lingkungan pengendapannya lebih ke fluvial, transitional, sampai marine environment. Nah, ini survei geological observation yang kami lakukan itu pada Middle Miocene, terlihat di gambar ini. Gambar 2 itu menunjukkan dari hasil interpretasi kami, dari hasil analisis kami itu menunjukkan bahwa lingkungan pada Middle Miocene ini mendukung juga untuk subsurface-nya di lingkungan pengendapan delta. Nah, hasil dari well analysis ini kami gunakan untuk referensi penarikan top level umur yang diteruskan ke Brodelta untuk seismik interpretasinya. Nah, secara simplified, berikut skematik dari skema seismic section. Jadi dari data seismik yang melewati Brodelta berarah barat timur, itu untuk terlihat di sini ada flower structure yang berkembang di Brodelta ini. Sekaligus ada yang menarik, itu di level Middle Miocene-nya itu ada seperti sigmoidal pattern yang menunjukkan kami interpretasi sebagai pola progradasi pada lingkungan delta. Nah, lalu dari integration data analysis, dari tadi yang gravity, dari well, dari seismic, dan juga surface geological observation, kami menginterpretasikan bahwa petroleum system di area Brodelta ini bisa menarik untuk ditindaklanjuti karena mungkin bisa bekerja, karena dari data gravity-nya yang tadi ditunjukkan itu secara umum Brodelta ini juga terdapat di area basinal, jadi yang bisa menggenerate, kita anggap sebagai di petroleum system itu sebagai kitchen area-nya yang bisa menggenerate hidrokarbon. Nah, lalu dari data sumur kita bisa lihat dari elemen petroleum system seperti source rock-nya itu secara khusus di level Eocene, Shale Eocene, lalu Middle Miocene itu bisa sebagai source rock yang baik. Selain itu juga dari segi reservoirnya untuk karbonat level ini seperti yang ditunjukkan di sini itu early Oligocene karbonat level itu, lalu sandstone di level late Oligocene di sini kira-kira. Lalu untuk di Middle Miocene level itu potensial sebagai reservoir. Selain itu untuk seal rock-nya sendiri itu dari shale late Oligocene dan juga intraformational shale di Middle Miocene, jadi pada lingkungan pengendapan delta. Nah, untuk trapping-nya sendiri, itu kalau dari seismik, kita bisa menginterpretasikan bahwa trapping struktural bisa berkembang di sini dari hasil flower structure-nya yang berkembang di sini. Selain itu, juga ada potensi stratigraphic trap pada Middle Miocene-nya. Jadi di level yang kuning, ditandai dengan warna kuning ini. Nah, dari hasil integrasi analisis, kami mengidentifikasi ada 3 play yang potensial untuk dikembangkan di Brodelta. Secara umum ada 3, yaitu early Oligocene karbonat, jadi yang tadi di atas early Oligocene karbonat, dan juga late Oligocene marine sandstone in structural play, jadi di flower structure, dan juga Middle Miocene seperti yang ditunjukkan gambar B, Middle Miocene deltaic sandstone di combination trap play itu kombinasi dari struktur dari flower structure dan juga stratigraphic trap di level Middle Miocene ini.
dari hasil interpretasi analisis yang kami lakukan, interpretasi spectrum system untuk early Oligocene carbonate dan late Oligocene marine sandstone seperti yang terlihat di gambar A ini, itu sosoknya berasal dari shell level paleogen yang diendapkan di level di environment marine environment dengan Kerington type-nya itu potensial untuk mengenerate oil dan gas. Selain itu, hidrokarbonnya ini kami asumsikan berasal dari area basinal yang berada di Brodelta seperti yang digambar ini. Lalu selanjutnya untuk reservoir rock-nya itu ini early Oligocene carbonate-nya dan juga late Oligocene sandstone. Dan juga setelah itu untuk seal rock-nya itu berasal dari regional cell dari late Miocene level dan juga seal rock dari late Oligocene level, dan juga trappingnya ini adalah trapping struktural, 3 to 4-way deep closure di floor structure. Lalu untuk yang B, ini seperti gambar B, middle Miocene, deltaic sandstone, ini play yang ketiga ya. Kalau tadi ada early Oligocene carbonate dan late Oligocene marine sandstone, lalu di level middle Miocene deltaic sandstone ini untuk source rock-nya itu berasal dari shell level paleogen yang lebih tua di Eocene tadi, dan juga late Oligocene, dan juga untuk intraformational shell dari middle Miocene-nya sendiri. Setelah itu untuk reservoirnya adalah reservoir middle Miocene sandstone. Nah, selanjutnya untuk seal rock-nya kami interpretasikan berasal dari intraformational shell dari level middle Miocene dan juga regional shell dari level late Miocene-nya. Setelah itu untuk trapping-nya itu structural trap 3 to 4-way deep closure di floor structure dan juga stratigraphic trap seperti yang tadi dijelaskan dari karena adanya facies lateral change di lingkungan pengendapan delta. Hasil analisis yang kami lakukan berkesimpulan bahwa ada area yang ada potential play yang highly potensial untuk di-develop di Brodelta, dan diharapkan ini juga memberikan play konsep yang baru untuk area Tarakan Basin, khususnya untuk eksplorasi di Tarakan Basin. Berikut referensi yang digunakan untuk analisis yang kami lakukan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.